sini sore ini di studio kita sudah hadir Mas Sena Pandu Prakasa. Ya, iya, selaku Area Operation and Service Manager Bank Syariah Indonesia. betul. Panggilannya Muti? Panggilannya Mas Sena. Sena. Mas Sena. Dan juga ada Mbak Sahida Purwanti. Iya, saya. Selaku Area Retail and Transaction Banking Manager Bank Syariah Indonesia. Iya. Dipanggilnya Mbak Siapa Iit. tuh Mbak Iit? Iya, saya panggilnya Iit saja. Mbak Iit. Oh, Agak iya. berbeda dari nama panjangnya. Sahida. Sahida ya, diambilnya dari Sahida. Sahida. Sehat ya, Mas, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Luar Oke, biasa. masih Ban- semangat ya nunggu puasa? Nunggu Alhamdulillah. buka? Nunggu buka. Iya. Gue buka ini udah seharian kita ya. Mbak Nita, Mbak Muti sehat juga kan? Alhamdulillah. Ini Kurang sehat kayaknya apa kurang kita, sehat Mbak? apa kita berdua di sini. Kurang sehat apa kita ya? Iya. Nih ngomong-ngomong soal perbankan syariah ya, kan ini memang lagi rame diomongin lah. Maksudnya kemarin juga Bank Syariah Indonesia ini merger ya Mbak ya, sebenarnya dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI BRI Syariah. Syariah. Nah, Alhamdulillah. jadi sekarang namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak, apa sih yang maksudnya membedakan antara bank konvensional ya sama bank syariah ini? Sebenarnya apa sih? Baik, saya akan menginformasikan sedikit ya terkait dengan perbedaan konvensional dengan bank syariah. Nanti bukan ditambah oleh Bang Sena ya. Nah, memang ada perbedaan karena salah satunya diantaranya itu kalau di bank syariah kita punya akad. Nah terus dari segmen produknya itu kita ada pendanaan, pembiayaan dan juga transaksi seperti itu. Lalu di bank syariah kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan DSN MUI. Oh gitu. Nah, seperti itu. Betul. Dan juga kalau di bank syariah kita tuh tidak bisa menyalurkan proses pendanaan dan pembiayaan itu pada sektor yang sembarangan. Maksudnya sembarangan yang mana saja. Ada batasan-batasan tertentunya. Contohnya kita tidak bisa membiayakan investasi pada segmen yang non halal. Contohnya dalam hal ini mungkin bisnis perhotelan. Oke. Iya. Oh, itu bedanya berarti ya dengan Iya. satunya. Berarti nggak semuanya ya? Iya, khawatir ada goror di situ. Lalu juga tidak bisa membiayai pada investasi minuman keras. Seperti itu. Nah, lalu di bank syariah juga kita selain ada pengelolaan dana kan ada bayar pajak ya buat pemerintah. Nah di situ kita juga ada zakat. Nah pengelolaan zakat yang 2,5% dari pengelolaan perusahaan. Nah itu akan disalurkan pada untuk kemaslahatan umat di Indonesia. Seperti itu. Contohnya kita sekarang ini kita banyaknya ke ini ya Bang Sena membantu untuk korban-korban COVID-19. Seperti itu. Kalau bisa dibilang nih kayaknya kalau perbankan syariah ini mengutamakan prinsip keadilan banget ya. Iya, benar. Itu. Mungkin ada yang mau ditambah dengan Tambahannya mungkin satu lagi, di bank syariah ini dia menggunakan sistemnya bagi hasil. Oh, bagi hasil. Gitu. Jadi setiap kenaikan atau penurunan pendapatan itu nanti akan mempengaruhi bagi hasil dari tabungan yang disimpan oleh nasabah itu sendiri. Jadi tidak diperjanjikan di awal. Tidak diperjanjikan di awal. Jadi nilainya tidak selalu tetap. Nilainya jadi bisa lebih berubah-berubah. tinggi. Oh gitu. Berarti kalau misalnya yang konvensional mungkin ada bunga-bunga itu. Nah kalau ini Iya. Kalau misalnya di konvensional kan di awal kita misalnya nih Mbak Muti dan Mbak Nita mau nabung, udah diinformasikan nanti Mbak Muti dan Mbak Nita hasil tabungannya dapat sekian persen. Betul. Nah tidak memperhitungkan kondisi nanti ke depannya. Nah kalau misalnya alhamdulillah kenapa Bank Syariah tetap bertahan dalam kondisi saat ini, yaitu karena kita menggunakan prinsip keadilan. Kalau misalnya memang dari hasil usaha itu alhamdulillah kita meningkat, maka akan dibagi kepada nasabah semuanya secara peningkatan juga. Namun sebaliknya apabila memang kondisinya memang sedang kurang baik gitu, nah maka dari prinsip keadilan itu maka kita akan sama-sama membagi rata sesuai dengan tadi yang Bang Sena sampaikan, ada prinsip bagi hasil. jadi itu rata ya Mbak? Ya, jadi yang digunakan bukan persentase bunga tapi adalah nisbah. Namanya nisbah ya. Iya. Oke. Jadi nisbah itu porsi. Porsi untuk bank berapa persen, porsi untuk nasabah berapa persen, dikalikan keuntungan yang didapatkan oleh
bank itu sendiri. Itu cara hitungnya ya Mas. Gitu. Tapi kalau misalnya nih Mut ya, kita mau masuk lah, maksudnya mau masuk ke Bank Syariah Indonesia mungkin begitu, atau mau perbankan syariah yang lainnya, sebenarnya kalau bisa dibilang apa sih yang menguntungkan kalau misalnya saya menjadi nasabah di situ gitu? Di bank syariah sendiri. Iya, nih. menggunakan produk-produknya Betul. mungkin ya Mut. Insya Allah ya, dengan kita berbank di bank syariah pastinya Insya Allah lebih berkah ya, Lebih Iya, amanah lebih ya. berkah, iya. lebih berkah Lebih karena amanah. lebih amanah, dan juga karena di situ tidak hanya yang tadi saya sampaikan, ada zakat yang dikeluarkan itu untuk membantu kemaslahatan umat, karena dari pengelolaan itu ada yang tidak dibagikan kepada nasabah, ada hal-hal tertentu, item-item tertentu yang digunakan misalnya untuk pembangunan masjid, lalu juga untuk membantu pembangunan sekolah, misalnya untuk pembangunan membantu anak-anak fakir miskin, seperti itu. Secara tidak langsung kita tuh kalau misalnya kita yang memberi, insya Allah pasti rasanya berbeda kan. Berbeda. Iya, Benar, kayaknya ada benar. kebahagiaan sendiri Betul, ya, betul. benar. Jadi Seperti itu. setiap zakat, infak, sedekah yang disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia melalui amil badan zakatnya kita Lasnas BSM, seperti bulan Ramadan ini kita ada berbagi iftar dan takjil, terus ada THR dan zakat fitrah Oh, oke. pada anak yatim. Nah gitu. Jadi kalau misalnya kita nabung, pasti kita pengen nabung nih, pengen untuk ada tujuannya Betul, kan. ada Mut? tujuan. Ada kebahagiaan sendiri. Tapi kalau di sini kayak kebahagiaannya dunia dan akhirat. Amin, amin. Amin Insya ya. Allah nih, insya Allah. Mbak. Dan selain dari itu saya ingin menambahkan dengan berbank syariah, insya Allah nih di BSI ya, di BSI terutama. Nah, Mbak Mutia dan Mbak Nita nggak perlu khawatir karena secara digitalisasi, secara kemodernisasi kita juga punya gitu. Mungkin nanti pasti mungkin bisa kita bahas ya. Oh, boleh, jadi, boleh. jadi jangan karena syariah jadi kayaknya Kayak aduh mungkin, kuno gitu ya Mut betul, ya. betul, Iya. benar, Padahal itu. ini juga udah ngikutin zaman ya Mbak. Benar. Tapi kalau dibilang syariah, apakah ini memang hanya untuk muslim aja? Sebenarnya ya Mbak. Ya mungkin kayak pertanyaan kaum awam kali ya Mbak. Iya. Mungkin kayak kira-kira bank syariah ini hanyakah orang yang beragama itu sendiri yang bisa nabung di situ atau bagaimana? Beragama muslim ya. Betul, Karena kita tahunya berbagai syariah. muslim. Karena tadi ada istilah akad juga kan. Betul. Oke. Untuk di bank syariah, alhamdulillah kita prinsip kita adalah universal. Oh, Sifat kita universal. universal. Oh. Jadi kami memang menerima untuk seluruh umat agama manapun, karena pada prinsipnya untuk bagi hasil itu memang seluruh agama ya memang Iya, membenarkan betul. hal tersebut gitu. Dan memang banyak loh nasabah kami juga non muslim, alhamdulillah memang banyak menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia. Iya tuh. Jadi kalau Tribuners nggak usah berpikiran bahwa itu harus yang muslim Iya, gitu. betul. Yang non muslim pun juga banyak yang Juga menggunakan banyak produk nasabahnya. ini ya. Jadi nggak usah ragu-ragu karena Bank Syariah ini kita terima Semuanya ya? seluruhnya kita terima gitu. Kita nggak hanya terpatok pada satu agama, seluruhnya kita terima. Nah, itu menariknya dari Bank Syariah Indonesia ini. Betul. Nah, ini nih, mungkin penasaran sama Bank Syariah Indonesia yang baru ini ya, Yang baru banget nih ya. merger banget nih. Nah, kenapa sih Bank Syariah Indonesia selanjutnya disebut Bank BSI gitu? Kenapa dia harus merger gitu loh, Mas? Oh baik, sebelumnya memang pada tanggal 1 Februari 2021 dari 3 bank ini, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, ini dilakukan penggabungan dan peresmiannya itu dilangsungkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi langsung ya, pembentukan 1 Februari kemarin ya? Betul. Pembentukan BSI ini sejalan dengan harapan pemerintah Indonesia agar dapat memiliki bank yang beroperasi dengan berlandaskan prinsip syariah yang besar dan kuat pastinya, serta melayani segmen masyarakat yang lebih luas. Jadi kalau ini merger 3 kan, Mut? 3. Ya, jadi ini besar dong ya Besar. BSI. Bang, Jadi yang isinya bank-bank besar semua nih lagi nih ya. Ya, Iya. 3 kekuatan ini kita gabungkan jadi satu. Wih. Gitu, yang nantinya kita punya visi menjadi top 10 Global Islamic Bank. Gitu. Ya bisa dibilang kalau dari segi asetnya segala macam itu gede juga dong, Mas. Besar, pastinya besar. Besar nih sekali. pasti. Gitu. Itu kekuatannya. Iya, Jadi iya. ini memang sejarah di Indonesia, kita punya satu bank syariah terbesar di Asia. Di Asia, bukan di Indonesia ya, Bukan di Asia. Indonesia lagi, di Asia ini. Asia. Oke. Ini bukan bank kaleng-kaleng, Mut. Bukan. Pasti bukan bang kaleng-kaleng. Bukan ini. kaleng-kaleng ya.
Oke, sore ini kita kan tadi di judul juga kita mengangkat syariah digital banking, layanan perbankan syariah dan gaya hidup syariah. Sebenarnya bagaimana sih pandangan gaya hidup ini ya, gaya hidup syariah ini? Syariah ini bagaimana nih? Digitalisasi ini kan. Muti, apakah sudah bergaya hidup syariah dia? Kalau dilihat Mbak Muti udah ya. Udah. Tinggal satu lagi. Oh, tinggal satu lagi. Harus punya rekening di bank syariah. Bang betul. Temut. Untungnya udah nih. Untungnya udah ya. nih. Aduh, alhamdulillah. Tapi sebelum merger. Jadi gimana menurut Mbak? Oke, baik. Tadi saya ingin tambahkan lagi yang disampaikan oleh Bang Sena sebelum kita masuk ke gaya hidup ya, lifestyle ya. Alhamdulillah tadi setelah menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari 3 bank syariah terbesar. Lalu alhamdulillah dari penggabungan tersebut kita memiliki aset yang setelah digabung itu 240 triliun. Alhamdulillah. Karena 3 ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi nih. Nggak usah khawatir ya. Dan menjadi 7 bank terbesar ya dibandingkan dengan 100 bank yang ada di Indonesia. Nah, lalu dengan modal intinya kita tuh alhamdulillah sudah 22,6 triliun pada saat penggabungan. Dengan dana pihak ketiganya itu 210 triliun dengan pembiayaan 157 triliun. Jadi mbak-mbak nggak usah khawatir untuk keamanan, kenyamanan. Jangan ragu berarti ya. Jangan ragu keamanan nasabah dari BSI. seginya itu dari profilnya kita. Dan juga untuk di Indonesia kita itu punya 1.200 outlet setelah tergabung nih di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah untuk Kepri ini sendiri kita ada 18 outlet di pulau-pulau besar. Yang kita tidak punya hanya 1 di Lingga, belum punya. Belum ya. Belum masuk ya. Next. Insya Allah seperti itu. Dan pastinya kita punya pegawai-pegawai yang kompeten ya, tergabung jadi menjadi 20.000 pegawai dan juga jaringan ATM. Nah pastinya nih. Itu yang penting ya. Itu yang penting ya. Itu yang orang pertanyakan Kan ini. kalau misalnya orang awam pasti aduh bank syariah ini ATM-nya sedikit gitu. Nggak perlu khawatir, kita tergabung dalam jaringan ATM bersama dan insya Allah alhamdulillah udah lebih dari 2.000 fisik mesin ATM yang bisa mengcover Bapak Ibu bertransaksi, teman-teman bertransaksi. Iya benar. Berarti kalau Tribuners tuh nggak usah khawatir asetnya masih sedikit lah nih kayaknya. Betul. Masih sedikit. Iya. ATM-nya. Susah nyari ATM-nya kan kendalanya. Itu ya, itu paling penting juga sih sebenarnya. Iya. Nah terus tadi tuh berarti gaya hidupnya ya? Terkait dengan gaya hidup ya, sebenarnya gaya hidup itu kan bukan barang baru lagi. Ini terkait dengan hidup bersyariah. Karena kita masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah dari dulu mengarah ke arah yang lebih baik, berusaha untuk menjadi yang lebih baik dengan mengikuti kaidah syariat Islam seperti itu. Nah sudah sejak lama dari segi konsumsi makanan kita sudah punya label ya, label dari MUI. Kalau kita mau beli makan anak saya aja ada halalnya nggak nih? Kayak gitu kan. Nah, itu kan sudah kehidupan kita sudah mencakup ke situ. Lalu belakangan ini sering kita dengar industri halal, antara lain itu pariwisata, fashion dan juga bisnis ya Bang Sena. Betul. Ya? Gitu. Nah itu kalau misalnya menyangkut pariwisata halal ya Mut ya, berarti perannya BSI sendiri di situ ada Mbak? Maksudnya di pariwisata halal itu? Insya Allah pasti ada. Di bagian mana ya tuh Mbak? Nah kalau untuk pariwisata, dari segi pariwisata kita kan semakin lama masyarakat Indonesia itu kebutuhan berwisata itu kadang-kadang menjadi sebagian segmen masyarakat menjadi kebutuhan penting. Betul, ya menjadi prioritas dengan betul. Kondisi keadaan seperti ini karena pandemi aja betul. Nah dari zaman dulu alhamdulillah banyak masyarakat itu berwisata itu menambah nih kehidupan religinya, kepengen beribadah ke masjid-masjid terkenal, selain refreshing lah seperti itu kan. Karena semua orang butuh refreshing Mbak. Betul. Dan alhamdulillah contohnya kayak di Kepri ini kan kita ada masjid penyengat kan. Oh iya. Nah, itu penyengat kan raja di Kepri ya. Tadi saya mikirnya di Batam. Kepri Mbak. Belum pernah itu Mbak. salah satu wisata religi dan alhamdulillah karena di sana tempat wisata religi, ATM kita pun ada di sana. Seperti itu salah satu bentuk dukungan kami, support kami untuk pariwisata seperti ya. itu. Menarik nih. Maksudnya kalau dibilang soal pariwisata memang bukan soal fisik mesin ATM juga, tapi ada dukungan-dukungan juga untuk UMKM sekitarnya ya Mbak ya. Pastinya ya, ada. karena kan pariwisata pasti identik juga nih sama UMKM sama pasti. oleh-olehnya ya kan. Kalau nggak dikasih pinjam pembiayaan tadi itu, nah itu juga termasuk peran dari bank syariah juga ya Mbak mungkin.
Oke, keren juga nih Bank Syariah Indonesia nih. Mantap. Kayaknya kata-kata gaya hidup syariah agak berat ya. Harusnya apa Mas? Kayaknya lebih bagusnya mungkin halal lifestyle ya. Baik. Halal lifestyle. Oke. Halal lifestyle. Mungkin seperti halal itu ya diperbolehkan gitu ya. Lifestyle gaya hidup. Jadi Iya, gaya hidup benar, yang benar. diperbolehkan sesuai dengan Prinsip agama. syariah. Iya. Syariah berarti kan syariat hukum dan aturan yang diatur oleh agama tersebut ya. Gitu. Jadi pakai halal lifestyle aja ya. Halal Kayaknya lifestyle. pas dah halal lifestyle Iya, itu kayak bahasa yang anak muda nih kayak gampang dimengerti. karena kalau gaya hidup tuh cenderungnya kayak duniawi gitu. Betul. Cenderung duniawi gitu ya. Takutnya Salah. nggak bisa diterima sama orang-orang milenial nih, Mbak. Iya, Kayak benar. kita gini nih. Iya. Nih, kalau dibilang bahas apa tuh namanya fashion tadi Mbak ada bilang Halal. sebutkan fashion dalam industri halal. Kira-kira seperti apa sih Mbak maksudnya tadi? Nah, kalau misalnya untuk fashion ya, tadi kan seperti yang Mbak Nita sebutkan terkait dengan UMKM kan. Kalau misalnya terkait dengan UMKM, peran kita itu bisa membantu untuk para pekerja dulu, para apa namanya penggiat UMKM tersebut, kita bisa bantu untuk pembiayaannya. Lalu kita untuk transaksinya kita bisa gunakan QRIS ya Bang Sena untuk QRIS. karena kan apa namanya cashless ya, kita membantu program Bank Indonesia itu cashless itu Cashless, diwajibkan betul. seperti itu. Nah, terus terkait dengan fashion apa namanya fashion halal gitu. Menurut saya sekarang banyak banget apa namanya komunitas hijaber, kan. Lalu banyaknya desainer-desainer yang apa namanya berkecimpung dalam dunia fashion muslimah. Ya. Lihat aja di online ya. Iya, Semuanya sekarang ya, termasuk saya lah pencinta online muslimah seperti itu. Pasti Mbak Putih juga. Pasti. Dia belinya online terus Mbak kalau dia. Nah, dari situ kita apa namanya mendukung mensupport para Desainer ya? para desainer dan juga para apa, usaha ini turunannya itu untuk bertransaksi lebih mudah dengan produk yang ada, produk-produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia. Nah, kita punya mungkin kayak tabungan bisnis gitu kan, bisa membantu para apa namanya para pemilik usaha-usaha industri ini termasuk desainer untuk transaksi mereka. Misalnya mereka mau transfer online segala macam, itu bisa melalui tabungan bisnis kita. Ini tabungan bisnisnya sama maksudnya tabungan kalau kita tabungan biasa Mbak? Tapi Bedanya apa? khusus untuk yang berbisnis. Oh, biar nggak kecampur ya? Iya, karena di situ ntar nanti ada program-program dari kita itu yang bisa membantu memudahkan para pemilik usaha ini, misalnya untuk transaksi transfer. Kalau misalnya transfer kan 24 hours ya, mungkin tiba-tiba dibutuhkan untuk bahan jilbab mungkin kan harus sedia nih jam sekarang gitu, ataupun sementara itu udah di luar jam kerja ataupun jam kantor, jam kas kita seperti itu. Nah, lalu ada apa namanya terkait dengan edisi. Dan terkait dengan edisi, dan untuk edisi itu kan kita bisa titipkan nih ke para merchant bahwa mereka untuk para pelanggannya bisa bertransaksi melalui edisi tersebut. Nah, juga terkait dengan limit transaksi pastinya akan lebih besar daripada transaksi biasa ya. Karena kan misalnya desainer kondang kita nggak mungkin kan cuman bayar berapa ya Mbak Putih, belinya cuman berapa kodi. Betul. Dia butuh bahan ya, butuh bahan yang lebih banyak. Nah, dengan itu insya Allah kita bisa membantu karena kita punya cash management ya Bang Sena. Betul. Nah, cash management BSI insya Allah itu paten banget karena bisa limit-limitnya itu tadi yang saya sebutkan, limit itu tidak terbatas pada limit misalnya seperti transaksi kita yang perorangan untuk transfer hanya bisa sampai dengan maksimal misalnya 10 juta per transaksi. Nah, terus kalau misalnya melalui cash management ini mungkin bisa sampai sesuai dengan kebutuhannya para penggiat usaha tersebut gitu. Berarti kalau misalnya nih, tadi kan kita ngomongin fashion terus larinya ke tabungan bisnis Mbak. Tapi sebenarnya yang untuk desainer itu nggak hanya untuk desainer kan ya, tabungan bisnis. Maksudnya yang dia punya bisnis lain bisa di cover berarti ya sama BSI. Jadi tadi kan karena kita ngebahas Bahasnya terkait fashion dengan ya. fashion. Nah, terus apa namanya ada alangkah baiknya karena kita punya fitur yang khusus untuk berbisnis seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk
teman-teman followernya Tribun kalau misalnya mau bertransaksi untuk tabungan biasa ya alhamdulillah nanti mungkin bisa dijabarkan sama Bang Sena terkait dengan mobile banking kita canggihnya bagaimana. Oh iya. Mungkin nanti di sesi berikutnya ya. Oh ini mungkin beralihnya dari itu tadi digitalisasinya Mbak. Betul. Ya kan Mut, yang penting Betul. kalau orang-orang kayak Muti ini butuhnya dia digitalisasi. Digital banget. Semuanya yang serba cepat. serba Serba cepat cepat, Nah, dan online. dilakukan di mana Nggak aja. mau konvensional lagi tuh. Betul. Kalau BSI sendiri gimana Mas? Baik, jadi memang untuk digitalisasi ini memang udah wajib harus kudu gitu. Mas Udah ya? harus must have gitu. Jadi kalau yang Harga nggak mati ini berarti namanya, Mas. harga mati kalau udah nggak ngikutin zaman digitalisasi ini udah pasti nanti bakalan ini ibaratnya Jauh ketinggalan jauh kayaknya ketinggalan jauh gitu. Jadi kita punya untuk digitalisasi ini kita punya BSI Mobile. Nah di dalam aplikasi ini aplikasinya super nih Mbak. Gimana? Kenapa super Mas? Super sekali nih. Di aplikasi ini kita yang paling pertama bisa buka rekening nih. Oh, tanpa tanpa perlu datang ke kantor. outletnya. Betul. Berarti sekarang saya bisa aja juga. Bisa. Oke. Boleh dicoba. Oke, agak panjang nanti. tapi mungkin persyaratannya nih kali Mas. Oh, Persyaratannya gimana tuh untuk di mudah. ini? Jadi dari aplikasi itu kita tinggal isi datanya, isi data KTP, foto KTP-nya, kita tinggal foto diri. Habis itu jika ada NPWP difoto juga NPWP. Setelah itu nanti kita diverifikasi video call oleh BSI Call. Oh. Oke. Semudah itu Mas. Mudah banget. Langsung jadi. Semudah itu. Hari itu juga langsung jadi. Oke. Berarti kita tinggal maksudnya download ini kali ya Download aplikasi. aplikasi. Iya, download aplikasinya di Play Store. Kita bisa search-nya dengan BSI Mobile. keywordnya BSI BSI Mobile. Mobile. Oke, selain bisa buka rekening baru, kayak Iya. tadi super kan, Betul. super banget nih. Kita mau tahu super lainnya Mas. Super. Yang pasti ya transaksi antar bank itu bisa, pembelian dan pembayaran itu bisa banget tuh. Dan yang pasti nih yang lagi ngetren nih pembayaran melalui KRIS. Oke. Scan KRIS itu udah Oh iya bisa di betul situ. Iya, Kris. Hari gini kayak kita harus punya kris itu. Harus betul. punya Kris. Ini tapi juga menarik juga, nanti mungkin setelah podcast Mas kita daftar. Kami nggak bakal pulang loh. Bakal ditungguin ya Mbak. Jadi sebenarnya BSI juga sudah siap nih dengan menyambut teknologi 4.0. Betul. Atau sekarang malah udah 5.0. Yes. Atau nanti 100.0 juga mungkin gitu lah. Siap ya? Alhamdulillah, 3000. insya Allah BSI dengan pegawai-pegawai yang berpengalaman dan kompetennya, insya Allah siap mengembangkan ataupun menghadapi perubahan. Jadi kami memang harus adaptif terhadap dengan perubahan-perubahan. Seperti itu. Oke. Gini, kalau misalnya kan kalau ini ya, maksudnya kalau kita buka rekening itu kan biasanya ada di awal berapa saldonya gitu. Oh, iya. Itu sama ya? Sama. Saldonya cuma 100.000 aja. Oh, tuh Oh, mudah banget 100.000 udah bisa langsung nih. Langsung Punya rekening. Langsung nih. Bisa buka rekening nih. Oke. Ya, Tribuners ya, langsung bisa dari aplikasi BSI BSI Mobile. Mobile. Ya. Bisa di-download di Play Store, Play atau Store. App Store. Atau App Store. Dan itu untuk waktunya saya ingin tambahkan setiap hari walaupun hari Sabtu dan Minggu. Oh, Nah, 24 jam, Mbak. 24 jam. Jadi kami itu menjawab nasabah-nasabah kami yang mungkin walaupun beliau kaula muda ya, mungkin sekolah kan, betul. mahasiswa. Oh, ya. Dan juga mungkin para pekerja-pekerja, mereka kan hari Senin sampai dengan hari Jumat kerja ya, Mbak. Betul. Nah, jam pulang mereka sudah tutup nih, pasti datang ke kantor kami sudah tutup. Nah, dengan adanya Bu Rekol, insya Allah para Tribuners bisa buka rekening dengan online dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Oh, 9 Jangka malam. waktunya. Masih Dan bisa lah kita pulangnya jam setiap berapa hari, kan? iya setiap hari. Tadi dengan syarat yang disebutkan sama Pak Sena, Bang Sena, itu sudah cukup, langsung bisa buka rekening dan punya rekening. Langsung terdownload dengan aplikasi BSI Mobile-nya itu. Berarti Gitu. tadi syarat-syaratnya tinggal di-scan aja ya, Mas. Iya, di foto aja dari aplikasi itu tinggal di foto aja. Oke, kemudian baru akan diverifikasi. Verifikasi Yes. nanti oleh BSI. Menarik. Sangat Ayo, memudah nanti. kita. Ya, Memudahkan
untuk apa namanya pekerja-pekerja dan mahasiswa yang sok sibuk ya. Iya, yang sok sibuk ini ya. yang sebenarnya males kayak kemana-mana Iya, nih. Udah ada sebenarnya aplikasi tinggal di ini tangan udah aja tinggal gitu, tinggal Lagian foto-foto. kan kondisi saat ini memang kita prokes ya. Ah, betul, Prokes kan betul. kita kan hati-hati mau Oh, keluar, iya, kalau bisa jangan keluar. Nah, Iya. terus kalau bisa apa namanya ya nggak perlulah datang ke kantor, ke Membatasi, outlet gitu kan, membatasi. karena semuanya everything sudah di dalam genggaman Genggaman. aplikasi mobile tersebut. Asik. Gitu. Iya, nih. Kita masih penasaran juga sama kalau misalnya di industri halal food. Ya, industri halal food. Nah, itu BSI gimana, Mas? Di industri halal food ya seperti kuliner ya, ini Kuliner ya, ini kerennya Termasuk, industri halal nah. food ya. Kayak tadi industri bukan Fashion. Tadi fashion. Fashion. halal Halal lifestyle. lifestyle. Nah, Yes, sekarang lifestyle. industri Jadi halal halal food. halal food. halal lifestyle itu kan ada food and beverage gitu kan. Fashion. Mungkin ada obat-obatan juga gitu, terus ada lembaga keuangan juga, terus ya mungkin sekolah juga udah ada yang ini ya, Islam terpadu tuh kan termasuk Ada, halal ya, lifestyle ya betul, berarti betul. kan gitu ya. Media dakwah pun juga sekarang udah banyak yang pakai film tuh, itu berarti kan udah termasuk ke lifestyle juga gitu. Ya. Termasuk yang di halal food ini merupakan sektor yang cukup cepat ya perubahannya, gitu. Besok buka, sebulan tutup, gitu kan? Iya. Ini memang agak fragile. Jadi kalau yang halal food ini Agak memang fragile ya. nih, gitu kan. Jadi untuk memudahkan ini, jadi memudahkan baik itu merchant yang punya warungnya maupun yang mau belinya ya, pesan makanan nggak usah susah payah lagi, nggak usah payah ninggalin rumah atau ninggalin kantor. Itu tadi kan ada Cukup aja di tempat gitu, cukup download aplikasi lewat e-wallet. 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 Nah, aplikasi e-wallet, nah, itu ya. Contohnya tadi bisa pakai scan kris. Scan kris Scan ya. kris. Oh, jadi kita Jadi bayar berbelanja tinggal belanjaan pakai tuh kris sama- kayak saya nih bawa duit itu cuma buat beli bensin doang. Karena di pom bensin nggak bisa pakai kris. Betul, betul. Kan gitu ya. Jadi kalau mau belanja pakai kris saja atau pakai transfer gitu, itu udah langsung Iya. cepat. Karena di zaman pandemi ini kita mengurangi cashless ya. Betul, Yes. cashless banget. Solusi. Solusi banget. Solusi banget kayaknya base ini. Iya aku nih. bilang keren nih, keren banget nih. Kalau gini, apakah memang untuk menjadi nasabah itu ada, maksudnya umurnya harus sekian Betul, gitu? persyaratannya. Persyaratannya tadi itu ada, Mas, maksudnya di umur sendiri. Untuk menjadi nasabah Misalnya itu nanti Muti punya anak, harus Muti yang punya anak. Saya cuma aku yang mau nikah sebenarnya. Rekeningnya nanti mau bikin buka rekening atas nama anak saya gitu. Bisa boleh nggak sih, Mbak? boleh, Boleh ya? boleh, Oke. boleh. Kita ada tabungan haji. Oke. Untuk yang tabungan haji junior itu bisa atas nama anak. Cukup dengan syaratnya KTP orang tua, akte kelahiran anaknya, dan kartu keluarga. Keren nih. Kalau BSI sendiri selain tadi kita buka rekening baru, terus ada mobile banking dan segala macam. Mungkin ada produk-produk lain yang BSI punya gitu, Mbak. Ya, alhamdulillah dengan bergabungnya 3 bank syariah besar ya, kita semakin banyak multiple punya produk champion kita nih. Kalau untuk tabungan sendiri kita ada dua scheme, ada 2 model, yaitu tabungan wadiah yang sifatnya titipan. Jadi berapapun Mbak Nita dan Mbak Muti mau nabung ya segitu tabungannya, karena tidak akan mendapatkan bagi hasil tapi tidak ada administrasi. Oh, Nah, kayaknya itu. oke tuh. Itu maksudnya titipan. Ya, jadi mana itu, jadi seolah-olah Mbak kalau misalnya zaman dulu nabung di bawah kasur kali ya. Ya, oh iya, jadi punya duit berapa gitu ya. Nah, duitnya ada 10.000 ya sampai tahun depan ya 10.000 sih gitu Iya, kan. iya. Nah, cuman kalau di bawah kasur kan nanti dimakan raya. Iya, Betul. Kalau Kena, misalnya kena banjir. Kena banjir ya atau Tidak lupa. aman, tidak aman, tidak aman. Nah, Tidak kalau- aman ya. Kalau ditaruh di tabungan di Bank Syariah Indonesia, insya Allah keamanan terjaga, tidak ada bagi hasil, tidak ada administrasi, dan juga tidak mendapatkan bagi hasil, Bagi atau hasil. bonus. Oh. Nah, lalu yang kedua skemnya itu adalah tabungan Izi Mudarobah. Oke, Nah, Izi tabungan Izi Mudarobah. Mudarobah itu Mbak Muti dan Mbak Nita akan mendapatkan bagi hasil, dan administrasi per bulannya hanya Rp10.000 saja. ATM-nya free, tidak ada administrasi untuk ATM. Nah, tadi yang Izi Wadiah juga ada ATM-nya seperti itu. Nah,
itu terkait dengan tabungan. Itu tabungan ya. Nah, seperti tadi yang kita sebutkan terkait dengan anak nih kan. Iya, betul, Nah, anak. kalau misalnya saya punya anak gimana gitu. Alhamdulillah kami juga punya tabungan pendidikan untuk anak. Nah, tabungan berjangka. Jadi nanti akan ada standing instruction dari tabungan induk pada para tribuners. Nah, nanti akan dipindahkan setiap bulannya secara otomatis by system itu ke tabungan anaknya. Gitu. Nah, itu per bulannya minimal 100.000 sudah punya tabungan si anak. 100.000 dong. Ya, minimal dan maksimalnya untuk standing instruction-nya 2 juta dengan target dananya itu maksimal 200 juta dan maksimalnya 20 tahun. Nah, dan istimewanya untuk tabungan investasi cendekia namanya tabungan berjangka ini itu ada asuransi yang akan mengcover. Jadi ya tetap ada jadi dengan tambahan asuransi ya, alhamdulillah akan mendapatkan manfaat jika suatu saat terjadi sesuatu pada kita si penanggung. Seperti itu. Berarti tadi pendidikan ada, naik haji ada, betul. Lalu kita juga punya banyak banget. Banyak ya Banyak banget kalau dijabarin ini. Bisa langsung hubungin aja. Bisa langsung ke BSI terdekat. Bisa langsung ke Bang Sena. Atau ke Mbak Iit ya untuk dijelaskan mau pakai yang mana. Banyak. Itu terkait tabungan. Nah, terus ada juga yang pembiayaan. Nah, kalau misalnya pembiayaan itu macam-macam, ada pembiayaan mitra guna, ada pembiayaan untuk segmen mikro dan sebagainya lah. Ada cicil emas, macam-macam. Nah, jadi tetap semuanya berprinsip pada syariah tadi itu ya. Benar. Aduh, pengen punya rekening dulu ya. Betul. Kayak tabungan easy Wadiah tadi ya, itu yang oke. nitip tadi itu ya. Betul. Karena nggak ada biaya administrasi, tapi memang kita juga nggak dapat bagi hasil tadi ya. Oke, Tribuners, terima kasih ya sudah menyaksikan kita podcast pada sore hari ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan juga follow Instagram kita. Mungkin ada Instagramnya BSI atau mau cari informasinya di mana seputar BSI, Mbak? Ada BSI Bank Syariah Mandiri Bank Syariah Indonesia Batam. Oke, Bank Syariah Indonesia Batam ya, di follow Instagramnya. Di situ mungkin ada informasi ini ya, semuanya mungkin seputar ada program BSI berarti ya. Seputar program dan produk kali ya. Betul. Oke, Tribuners, kita ketemu lagi.